Selamat bertemu kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Program pelayanan firman Tuhan dan doa bagi saudara-saudara semua dimanapun kita berada. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu merintah hati pikiran kita dan hidup kita selalu berkenan di hadapan hadirat-Nya. Mari berdoa bersama untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, dengan syukur kami menghadap Engkau. Engkau sendiri sudah melayakkan kami oleh karena Putramu, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dan tuntunlah kami ya Roh Kudus. Engkau mengampuni dosa kami dan singkapkanlah kebenaran-Mu itu untuk kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan kita akan baca dari Roma pasal 15 ayat 30 sampai 33. Roma pasal 15 ayat 30 sampai 33. Firman Tuhan demikian. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Saya terkesan dengan lirik lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Liriknya demikian. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Ya, doa mengubah segala sesuatu. Pengalaman iman saya membuktikan hal ini. Tapi tentu saja pengalaman iman saya jauh sekali atau tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman iman Rasul Paulus sendiri yang benar-benar segenap hidupnya dipertaruhkan untuk melayani Kristus. Ia tahu benar bahwa seluruh hidup dan pelayanannya hanya dapat dihidupi dengan bernafaskan doa yang tetap. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ia berkata, tetaplah berdoa. Dari firman yang kita baca saat ini pun, ia menasihatkan jemaat di Roma untuk bergumul bersama-sama dengan dia dalam doa kepada Allah. Pokok doanya adalah: pertama, bahwa ia bisa dibebaskan dari musuh-musuhnya di Yudea. Yang kedua, bahwa persembahan dari gereja-gereja bukan Yahudi akan diterima dengan baik oleh gereja di Yerusalem, yang disebut sebagai pelayanannya kepada mereka. Dan yang ketiga, bahwa ia kemudian bisa mengunjungi Roma dalam perjalanannya ke Spanyol. Saudara-saudara, sama seperti Rasul Paulus, kita pun punya pergumulan sendiri. Tak hanya tentang wabah COVID-19, sakit penyakit, hutang piutang, persoalan anak dan pendidikan, atau pergaulan mereka yang salah, soal ekonomi atau keuangan, atau musibah bencana yang merenggut orang-orang yang dikasihi, atau segala sesuatu yang dimiliki. Lalu dalam pergumulan sedemikian apa yang harus dilakukan? Kita boleh belajar dari firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Bergumullah dalam doa. Doa adalah hak istimewa anak-anak Tuhan untuk berbicara kepada Bapa Surgawi. Ia tidak hanya mendengarkan doa, tetapi juga ia menjawab doa dengan kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apapun pergumulan kita saat ini,
Mari gumuli dalam doa yang tekun. Tetaplah berdoa dan percayalah Tuhan menjawab doa kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami, terima kasih. Engkau sendiri yang berkenan atas kami dan mengaruniakan doa bagi kami untuk berbicara kepadamu, Bapa Surgawi. Engkau sendiri yang menolong kami dengan kuasa-Mu yang sempurna. Oleh karena itu Tuhan, dalam setiap pergumulan yang kami temui, kami memandang kepadamu. Dalam ketidakberdayaan kami, dan dalam berbagai hal yang kadang membawa kami kepada keputusasaan, kami percaya kepadamu. Dengarkanlah setiap doa-doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Ajar kami untuk membawa setiap pergumulan hidup kami kepadamu. Dan seperti janjimu kepada kami, Engkau sendiri akan mengaruniakan kelegaan. Dengarkanlah doa-doa dari saudara-saudara kami yang saat ini tengah berduka oleh karena COVID-19, oleh karena sakit penyakit, oleh karena musibah bencana, atau sebab lainnya Tuhan. Engkau yang maha peduli dan maha kasih, melawat mereka semua dan mereka mendapatkan pertolongan. Mereka terhibur, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan dalam iman. Bahkan ketika mereka belum mengenal Engkau ya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa dan kebaikan-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup mereka, dan mereka pun memandang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang juga saat ini tengah bergumul dan sedang menjalani karantina mandiri oleh karena COVID-19. Sertai mereka, kuatkan mereka, karuniakan kesehatan yang baik Tuhan, imun yang tetap kuat, agar mereka dapat melewati masa-masa karantina dengan baik dan berkemenangan. Kami berdoa pula ya Tuhan, Engkau memberkati Presiden Joko Widodo dan semua jajaran menteri di dalam semua daya upaya yang dilakukan dalam memerangi COVID-19. Kiranya semuanya itu dapat teratasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan juga kepada kami kesabaran, bahkan ketekunan untuk membawa setiap hal kepadamu. Karena kami tahu bahwa hanya daripadamu lah kekuatan, hanya daripadamu lah perlindungan, hanya daripada Tuhan lah segala yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air
di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu.